Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara mengisi LK 1.2 hasil eksplorasi penyebab masalah untuk teman-teman peserta PPG dalam jabatan K1 gelombang 2 tahun 2023. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk LK 1.2 hasil eksplorasi penyebab masalah, format LK-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada masalah yang telah diidentifikasi, berarti teman-teman mengcopy dari LK 1.1, yaitu bagian masalah yang diidentifikasi. Berikutnya adalah hasil eksplorasi penyebab masalah. Teman-teman akan melakukan eksplorasi penyebab masalah berdasarkan yang pertama itulah kajian literatur, yang kedua adalah wawancara dengan guru ataupun rekan sejawat, kepala sekolah, ataupun pengawas. Berikutnya yang ketiga adalah teman-teman melakukan wawancara dengan pakar atau pihak terkait. Nah, berikutnya dari hasil analisis eksplorasi penyebab masalah, maka teman-teman akan menganalisis faktor mana yang menyebabkan, misalkan di sini adalah rendahnya motivasi belajar di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, teman-teman harus melihat hasil wawancara ya yang didukung dengan hasil kajian literatur. Penyebab masalah tersebut dianalisis lagi untuk menentukan penyebab mana atau penyebab utama dari masalah tersebut kira-kira yang seperti apa. Saya akan kasih contoh ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh, maka saya akan memaparkan yang pertama untuk kajian literatur ya. Di sini sudah ada. Lakukan pencarian literatur terkait masalah yang diidentifikasi. Teman-teman bisa membaca artikel, jurnal, buku, atau sumber informasi lain yang relevan dengan topik masalah. Teman-teman harus mengidentifikasi faktor-faktor mana yang merupakan penyebab dari masalah yang ada. Yang kedua, teman-teman melakukan wawancara. Nah, wawancara di sini sekali lagi bisa dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun rekan sejawat. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama adalah teman-teman mengajukan pertanyaan kepada guru, kepala sekolah, pengawas, ataupun rekan sejawat yang memiliki pengalaman terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Tanyakan pengalaman, pandangan, atau pemikiran mereka mengenai penyebab dari masalah tersebut. Ya, catat informasi yang diperoleh dari wawancara sebagai referensi untuk menganalisis penyebab dari masalah yang sudah teman-teman identifikasi. Yang ketiga itu adalah wawancara dengan pakar atau pihak terkait. Di sini carilah pakar atau pihak terkait yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam masalah yang diidentifikasi. Jadi teman-teman yang menentukan ya keahlian ataupun pengalaman, misalkan dosen, widyawisuwara, atau guru penggerak ya yang memang menekuni masalah tersebut ya. Lakukan wawancara ya untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait penyebab daripada masalah. Termasuk juga teman-teman bisa menanyakan saran ataupun rekomendasi ya mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi teman-teman harus memasukkan saran, arahan ataupun masukan dari mereka ahli ataupun pakar untuk membantu teman-teman menganalisis penyebab masalah secara lebih mendalam. Nah, berikut contohnya ya teman-teman. Misalkan teman-teman mengidentifikasi masalah yang identifikasi itu adalah motivasi belajar siswa rendah. Nah, ternyata setelah teman-teman membaca dari buku Sudaryano tahun 2012, di sana dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah cita-cita atau aspirasi siswa, kondisi jasmani rohani siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis, ataupun upaya guru membelajarkan siswa. Tapi ini masih bersifat umum ya teman-teman, jadi teman-teman harus berfokus pada hasil eksplorasi penyebab masalahnya. Misalkan, hasil penelitian ini adalah di NISA tahun 2021 menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa yang rendah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kejenuhan, minat belajar, kesehatan fisik dan mental. Sedangkan faktor eksternalnya adalah keadaan keluarga, lingkungan rumah, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman mencari lagi buku, artikel, ataupun sumber-sumber yang relevan ya
untuk teman-teman supaya tahu apa sih yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Berikutnya hasil wawancara. Nah, hasil wawancara ternyata secara internal tidak ada masalah. Nah, ini ada rekan guru yang mengatakan karena faktor eksternal, misalkan sarpras ataupun cara mengajar guru. Ya, karena pembelajaran yang monoton, guru tidak menggunakan media, cara guru mengajar yang kurang menyenangkan dan lain sebagainya. Ya, ini hasil wawancara. Ya, berikutnya, ya analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, dari hasil kajian literatur, wawancara dengan guru, kepala sekolah pengawas dan lain sebagainya, maka teman-teman yakin bahwa faktor penyebab dari rendahnya motivasi belajar adalah yang pertama ini, guru kurang menguasai pembelajaran inovatif, yang kedua adalah guru belum cukup waktu menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. Misalkan, tetapi sekali lagi, penyebab masalah ini teman-teman harus masuk atau ada di hasil wawancara ataukah di hasil kajian literatur. Jadi jangan sampai teman-teman membuat hasil eksplorasi penyebab masalah di luar eh, eksplorasi penyebab masalah yang teman-teman dapatkan dari hasil kajian literatur ataukah dari hasil wawancara. Misalkan yang kedua masalahnya adalah anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik. Nah, setelah teman-teman membaca dari berbagai sumber, misalkan di sini Jessica tahun 2017, itu yang pertama karena kebiasaan membaca yang belum dimulai dari rumah. Perkembangan teknologi yang canggih, sarana membaca yang masih minim. Itu menurut Jessica tahun 2017 mengatakan atau yang menyebabkan bahwa literasi membaca anak yang kurang baik. Kompas tahun 2020 menyebutkan bahwa anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik dikarenakan pertama adalah pengaruh sosial media, banyaknya hiburan TV, sarana ataupun media membaca yang kurang, konsep membaca yang tidak diajarkan atau bervariasi, pengaruh game dan lain sebagainya. Hasil wawancara mengatakan bahwa ya, anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik karena yang pertama adalah kesediaan buku non-akademik yang masih kurang di sekolah, fasilitas perpustakaan, pojok baca yang kurang mendukung, sekolah kurang memiliki program literasi membaca, pengaruh media sosial, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman silakan list ya, identifikasi faktor-faktor yang merupakan penyebab dari masalah tersebut. Nah, setelah dieksplorasi, teman-teman lakukan analisis kira-kira faktor mana yang menyebabkan masalah tersebut di sekolah saya. Oh, ternyata yang pertama itu adalah karena sarana mendukung literasi membaca yang masih kurang. Yang kedua adalah kurang program sekolah dan guru dalam meningkatkan literasi membaca. Nah, ternyata ini yang menyebabkan masalah ini ada. Jadi teman-teman sekali lagi, hasil analisis itu adalah teman-teman ambil dari hasil kajian literatur ataupun wawancara yang merupakan atau yang menurut pemikiran teman-teman itu adalah faktor yang menyebabkan masalah tersebut ada. Yang ketiga, misalkan masalah yang diidentifikasi adalah ada seorang siswa kelas 3 yang belum bisa membaca dengan lancar. Oh, ternyata kajian literaturnya menurut Rizkiana tahun 2016, misalkan di sana adalah kurang perhatian dari guru dan orang tua, kurangnya konsentrasi, siswa kesulitan mengeja huruf, siswa masih kesulitan membedakan huruf, masih tersendat-sendat, dan lain sebagainya. Menurut Abdurrahman tahun 1999 mengatakan bahwa siswa kurang mengecek atau mengenal huruf, bunyi, bentuk kalimat, adanya perbedaan dialek, siswa bingung, bingung membaca huruf, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil kajian literatur. Jadi sekali lagi dari sumber-sumber yang teman-teman harus baca. Wawancara, misalkan siswa mengalami gangguan kesulitan membaca, sekolah minim dengan program literasi, orang tua kurang mendampingi anak dalam membaca. Jadi sekali lagi teman-teman eksplorasi ya dari berbagai narasumber, guru, kepala sekolah, pengawas, ataupun pakar. Nah, dari hasil kajian ini, maka teman-teman harus melakukan analisis. Ternyata, ya analisis penyebab masalahnya adalah program sekolah terkait dengan literasi membaca yang masih terbatas, kurangnya dukungan orang tua misalkan. Jadi teman-teman anggap ini adalah dua faktor yang merupakan penyebab dari ada seorang siswa kelas 3 SD yang belum bisa membaca dengan lancar. Yang berikutnya adalah
misalkan masalah terkait dengan relasi atau hubungan dengan orang tua gitu, misalkan terkait dengan pembelajaran, hasil kajian literatur silakan teman-teman cek sendiri ya. Di Google sudah banyak informasi, wawancara, misalkan orang tua jarang diundang oleh pihak sekolah untuk kegiatan akademik dan non-akademik, pembelajaran yang tidak pernah atau belum pernah melibatkan orang tua, pengerjaan tugas ataupun proyek siswa tidak melibatkan orang tua, dan lain sebagainya. Silakan. Analisis penyebab masalahnya, misalkan terbatasnya partisipasi orang tua di sekolah, orang tua yang jarang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Sekali lagi, teman-teman ambil kesimpulan ini berdasarkan hasil kajian literatur, termasuk juga hasil wawancara. Berikutnya di sini penggunaan model-model pembelajaran inovatif yang kurang maksimal, silakan dibaca ya. Dari hasil kajian literatur, misalkan ada penelitian mengatakan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh pemahaman kita sebagai seorang guru mengenai model pembelajaran inovatif yang masih rendah. Guru merangkap dua posisi, misalkan. Ada pemahaman model pembelajaran inovatif yang masih rendah, dan lain sebagainya. Silakan sekali lagi teman-teman membaca dari berbagai sumber. Sedangkan untuk wawancara, sekali lagi misalkan di sini adalah pemahaman guru tentang pembelajaran inovatif yang masih rendah, waktu untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih banyak, tuntutan materi, guru kurang memiliki waktu untuk memberikan pembelajaran yang terbaik, anggapan mengajar di sekolah yang adalah menjelaskan. Jadi kalau tidak menjelaskan, belum mengajar. Nah, jadi stigma ataupun persepsi yang seperti itu mungkin mempengaruhi kita ya untuk bisa menerapkan model-model pembelajaran inovatif secara maksimal. Nah, penyebab masalahnya setelah teman-teman analisis dari literatur termasuk juga dari wawancara, oh ternyata penyebab ini adalah yang pertama kurangnya keterampilan guru untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Yang kedua ada mindset kita bahwa mengajar itu adalah dengan cara menjelaskan. Ternyata hal ini yang menjadi penyebab dari masalah guru kurang maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Nah, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman eksplorasi lagi. Kaitannya dengan guru belum memahami atau siswa belum memahami materi yang misalkan matematika, materi IPA, dan lain sebagainya. Kajian literaturnya silakan cari sendiri, sudah banyak informasi yang tersedia di Google, yang penting teman-teman masukkan sumbernya. Oh, hasil dari wawancara, misalkan di sini, oh ternyata materi tersebut adalah materi yang sulit. Atau ada yang mengatakan belum pernah mengajar materi tersebut, waktu belajar yang terbatas, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, teman-teman buat analisis penyebab masalah tersebut. Guru kurang maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK dalam pembelajaran, silakan dari hasil kajian literatur, misalkan Amalia tahun 2016 menyatakan bahwa guru tidak memiliki motivasi mempelajari teknologi. Guru malas menerapkan hal baru dalam pembelajaran yang rumit. Faktor umur misalkan, silakan. Yang penting ini adalah hasil dari kajian literatur. Dari hasil wawancara, misalkan teman-teman simpulkan di situ misalkan kurang fasilitas, keengganan guru, kurang memiliki wawasan, memerlukan banyak waktu untuk mempersiapkan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, apa yang teman-teman isi dari hasil wawancara itu adalah murni keluar dari pemikiran guru, kepala sekolah, pengawas, ataupun pakar, ataupun pihak terkait yang teman-teman anggap relevan terkait dengan masalah yang telah teman-teman identifikasi. Dari hasil kajian literatur, termasuk dari wawancara, silakan ambil kesimpulan ya, bahwa penyebab dari masalah guru belum maksimal memanfaatkan teknologi seperti apa. Silakan isi 1, 2, 3. Apa. Ya. Nah, sekali lagi teman-teman, ini hanya pandangan saya, pendapat saya. Silakan kalau cocok, sebagai bahan pertimbangannya untuk teman-teman membuat LK 1.2. Sekali lagi untuk teman-teman semua, mohon bantu subscribe, like, comment, share video berikut ini ke teman-teman yang lain untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih teman-teman semua, sukses untuk PPG tahun ini.